Bayangin lu bangun tidur terus lihat muka lu ada di mana-mana. Enggak, lu bukan terkenal, tapi lu apes karena muka lu dipakai tanpa izin sama AI. Lu bingung, loh kok bisa AI tiba-tiba punya foto lu? Lu baru ingat. Kemarin karena FOMO, lu ikut tren foto bareng artis sama foto Ghibli pakai generatif AI. Terus di post tuh di TikTok. Udah deh, muka lu itu udah masuk ke datanya AI. Dan AI bisa senak jidat mau ngapain. Mau dipakai di fake jadi pelaku kriminal? Bisa. Mau dipakai di fake jadi pelaku skandal? Bisa banget. Oh iya, gue baru ingat. Masih tentang AI. Ingat gak waktu lu ngisi data diri lu buat pakai suatu AI? ChatGPT, DeepSeek, Perplexity, dan lain-lain. Gue cuma mau ngingetin, hati-hati. Karena setelah lu masukin data identitas pribadi lu, sama sekali gak ada yang jamin bakal dipakai buat apa data lu sama pengelola AI. Ya, minimal banget nih. Data pribadi lu dijual, terus di-share ke grup tele, dark web, atau forum hacker. Habis itu tuh, HP lu di spam telepon atau SMS, akun lu dibobol, identitas lu dipalsuin, dan hal yang nggak lu pingin lainnya. Bang, jangan nakut-nakutin lah. Nggak mungkin kan sampai separah itu. Buktinya sekarang gua aman-aman aja tuh. Ya sekarang aja itu mah. Memang belum kejadian. Tapi kalau ditanya mungkin apa enggak, ya sangat mungkin. Semua bisa jadi kayak gini ya karena tadi lu secara sukarela dan ikhlas ngasih data pribadi lu ke platform yang aturan privasinya belum jelas. Selain dari AI nih, pencurian data sama oknum nggak bertanggung jawab bisa jadi kejadian cuma karena lu ngelakuin satu hal sepele ini. Apa itu? Foto selfie sambil megang KTP buat menuhin syarat pinjol. Iya, gue tahu lu mau beli barang-barang buat self reward lu yang penting itu. Tapi, lu harus periksa bener-bener dulu. Aplikasi yang lu pakai itu udah diawasi OJK atau belum. Dan pastiin mereka nggak self claim. Kalau sampai ternyata lu asal minjem, udahlah itu. Uang yang jumlahnya nggak seberapa dari rekening lu itu bisa banget dimaling. Secara nggak langsung. Memangnya lewat apa bang? Nih, bisa dari aplikasi yang isinya malware, kena phishing lu, kena teror, nanti lu dipaksa sampai ngasih data-data penting, dan modus-modus lainnya. Kalau udah gitu ya, beres hidup lu. Nah, dua masalah yang udah gue sebutin tadi adalah contoh masalah dari keamanan data pribadi yang masih terjadi di Indonesia. Mungkin lu bertanya-tanya, loh bukannya udah ada undang-undang perlindungan data pribadi? Gak usah ngarang deh lu bang. Nih, kalau gua kopas dari guru besar FH Unpad, Fakultas Hukum Unpad, katanya kalau pakai AI ada kemungkinan data orang dikumpulin terus dipakai buat bikin profil orang itu sendiri. Dan bisa disalahgunain sama perusahaan. Iya, Indonesia udah ada undang-undang buat melindungi data pribadi. Tapi belum ada regulasi khusus tentang AI. Bahkan nih, waktu ada mahasiswi ITB yang ngedorong pemerintah buat bikin regulasi dengan meme dua presiden kita yang sempat viral itu, pemerintah kita yang berhati baik dan berotak jenius malah marah dan hampir bikin dia masuk bui selama 12 tahun. Padahal dia cuma mau nunjukin ini loh masalahnya kalau nggak ada regulasi. Karena kalau kita lihat nih per 2025 udah ada 4 negara yang punya regulasi tentang AI. Ada Cina, Uni Eropa, Kanada, sama Australia. Masa Indonesia nggak mau nyusul jadi yang kelima? Terus geser nih kita ke masalah pinjol. Apa undang-undangnya udah cukup? Gue bisa jawab, cukup. Cuman nih, di masyarakat kita perlu pakai banget sosialisasi tentang pinjol legal dan ilegal. Karena masih banyak banget tuh pinjol-pinjol bodong yang makan korban. Terus pertanyaan selanjutnya nih, sebenarnya siapa sih pihak yang harusnya ngasih jaminan keamanan data pribadi? The one and only. Siapa lagi kalau bukan pemerintah? Udah tugas dari pemerintah buat ngasih kebijakan buat memenuhi hak para warganya. Karena nih, kalau kebijakan udah ketat dan ancaman hukumannya juga keras, pasti gak bakal ada orang-orang yang berani ngelanggar. Ingat, ikan busuk itu dari kepalanya. Ah, lu mah nyerang pemerintah mulu bang. Emang anak komunikasi biasanya ngomong doang. Bisa apa lagi sih lu? Lah, yang bisa gue lakuin ya ini. Speak up, bersuara, bikin konten spread awareness kayak gini. Buat orang-orang yang masih belum paham dan masih secara nggak sadar ngasih data pribadi mereka ke platform yang nggak jelas. Jadi please, buat anak komunikasi nih,
Pakailah skill-skill komunikasi yang udah kita pelajari dari UKT yang mahal itu. So, bersuaralah.